ayah posisinya ada di mana pas masukin benda itu? Posisinya ada di sana, terus ayah masukin. Terus apa lagi cerita boleh? Boleh mama cantik. Nah, cerita lagi dong. Terus habis itu pas bendanya masuk, ayah ada di mana kamu? Ada di terus keluar dari kamar, terus tinggalin saya. Terus apa lagi? Udah gitu. Uma ML apa sih? Gitu loh, astagfirullahaladzim. Ya gini, ML itu suami istri bla 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 bla. Ngerti nggak? Enggak. Kamu tahu deh mah itu aku lihat di botol aqua bisa 100 ml mililiter. Makanya di balik perilaku amoral anak itu selalu ini ya. Makanya otak ini otak yang memanusiakan manusia. Seorang bapak melakukan perkosaan sama anak kandungnya selama 5 tahun. Dan anaknya trauma. Sesama anak TK. Sesama TK di daerah Bekasi ya. Dia ngeliat dari mana? Dia dari bapaknya. Udah belum? Nah, Jadi nih, Ustadz Bendri, ini sama Ustadz Bendri lagi ya menemani ngabuburit teman-teman semuanya. Ini sebelum kita ngebahas tentang berita-berita yang berseliweran di mana-mana, ada satu cerita. Di mana si anak ini ternyata memang apa ya bahasanya ya? Jadi orang tuanya, ayahnya sering melakukan kepada dia. iya. Kepada Melakukan dia. apa nih? Melakukan apa bahasanya Pelecehan. ya? Pelecehan kepada dia gitu. Sampai dampaknya anak ini pada akhirnya setelah keluar dari rumah karena masuk ke satu tempat belajar gitu ya, akhirnya dia nggak bisa berhenti untuk mengingat peristiwa itu dan akhirnya dia jadi nonton video Film porno. gitu atau video asusila lah, dan dia nggak bisa berhenti dengan itu. Nah itu terjadi di salah satu tempat dan juga kita juga banyak sekali dapat berita bagaimana anak-anak kecil, anak-anak di bawah umur atau anak-anak remaja yang sudah terpapar pornografi. Bahkan tadi barusan sebelum kita mulai acara ini sebenarnya Oki tuh baca berita juga. Ada artis luar negeri namanya apa sih, penyanyi apa sih? Billie Eilish ya? Nah itu nggak tahu juga sih, nggak pernah ngikutin lagu-lagu dan sebagainya. Tapi itu beritanya di situ dikatakan bahwa beliau itu memang sudah terpapar pornografi dari usia 11 tahun dan nggak bisa stop dengan itu, dan beliau ngerasa itu dihantui terus dengan bayangan-bayangan itu dan menghancurkan dan mengganggu hidupnya. Jadi hari ini kita mau bahas mengenai berita yang di depan itu. Ustadz Bendri bacain dong, apa kacamata kelihatan. Ini miris, anak kelas 2 SMP kecanduan pornografi, efeknya mirip kecanduan narkoba. Ini kejadiannya ada di daerah Banyumas ya, video porno bocah 14 tahun di Palopo, Cabulita dan Palopo. Tapi ini ceritanya yang bercerita nih di Banyumas juga ada nih masyarakat. Tapi banyak kasusnya sih, nggak cuma di satu tempat ini kan, bahwa anak-anak kecil ini akhirnya terpapar. Nih sebelum kita bicara banyak hal, asal muasalnya gimana sih? Kok bisa tiba-tiba ada satu kejadian sebelum Ustadz Bendri bahas, di mana pada saat itu Oki sama Ibrahim ingat banget kita lagi umrah pada saat itu, maksudnya lagi dalam satu perjalanan menuju ke Taif pada saat itu. Ibrahim lagi main games, tiba-tiba muncul video yang nggak tahu datangnya dari mana. Dan dia sendiri juga kaget sebenarnya. Dan kakak-kakaknya di belakang, Ibrahim, istighfar ribuan kali gitu. Dan ketika Oki ambil, ternyata itu memang pornografi. Akhirnya Ibrahim kita tutup sama-sama, kita istighfar bareng-bareng gitu. Dia istighfar ada kali, entah 1000 kali sampai dia tidur gitu. Dan kejadian itu dia ingat, dia bilang, kan Uma pernah nyuruh Ibrahim istighfar sampai nggak tahu berapa ribu sampai Ibrahim ngantuk, dia bilang kayak gitu. Nah ternyata pornografi itu bisa dengan secara tidak sengaja dia muncul tiba-tiba begitu. Tapi itu dampaknya gimana sih kalau nggak sengaja begitu, Ustadz? Sama yang sengaja ya? Iya, sebenarnya kan sebelum kita bahas itu, industri yang memang menggiurkan dan memang menjadi cuan yang tinggi sekarang pornografi. Karena itu yang menjadi salah satu yang sekarang produksinya itu secara sembunyi-sembunyi, bahkan di Indonesia sudah banyak. Dulu saya sebagai konselor anak remaja justru menangani ini sampai muncul komik porno dulu dibikin di Indonesia. Penulisnya seorang yang secara spiritual dia nggak bagus, lulusan IKJ, dan dia bisa menerbitkan komik porno 10.000 sekali terbit dan peminatnya banyak. Ini tahun berapa nih? Tahun 2007, 2008.
Tapi itu kan isu yang dari dulu kenapa Ibu Eli Risman di Yayasan Kita dan Bawati memperjuangkannya kan, karena dulu saya sebagai konselor anak remaja sudah turun lapangan. Aksi tentang pornografi ini kan ujungnya ke aksi porno aksi ya, seperti masturbasi bersama di sekolah, ada anak SD masturbasi bersama di WC sekolah, ada yang melakukan tindakan pencabulan bersama, kepada bullyingnya berujung kepada pencabulan. Itu karena mereka udah ngelihat tayangan-tayangan. Karena gini. Dapatnya dari mana itu? Nah, karena media pornografi itu mudah diakses sekarang ini, walaupun pemerintah berusaha untuk menutup-nutupinya dengan cara memblok semua situs, tapi teknologi berkembang juga untuk bisa mengakses ini dengan mudah gitu, sehingga itulah yang terjadi, bahkan dia bisa masuk ke ranah tayangan-tayangan yang sejatinya untuk anak-anak. Ya, anak-anak apa sih suka kartun. Sekarang sudah ada kartun yang mengisi pornografi gitu. Dan itu yang akhirnya ditambah sekarang gadget semakin mudah dimiliki setiap anak, kan mereka yang gadget bisa dicicil, bahkan yang murah juga ada. Yang paling penting kan bukan merek gadgetnya hari ini ya, anak-anak yang penting punya akses ke YouTube, dunia maya. Kalau YouTube masih bisa bloknya, tapi mereka bisa mengakses web atau situs-situs yang memang menyajikan itu dengan. Dari mana tuh anak-anak? Ya pastinya circle mereka saling menginformasikan, ditambah orang tua yang kadang-kadang dalam tanda kutip abai ya. Misalnya ada orang tua yang punya kecenderungan suka terhadap pornografi dan dia misalnya membiarkan ini juga ada di handphonenya, anak menontonnya dan anak terpapar nih sampai dia melakukan tindakan porno aksi pencabulan kepada temannya. Kasusnya misalnya terjadi kepada yang mengerikan itu, yang sebenarnya di balik ini yang muncul itu, yang terbaru itu adalah nanti boleh ditampilkan juga, yaitu sesama anak TK. Sesama TK di daerah Bekasi ya. Dia ngeliat dari mana? Dia dari bapaknya. Jadi dia melihat dari bapaknya, handphone bapaknya dia melakukan sama temannya. Dia ngeliat bapaknya sama ibunya berdua? Bukan, dia melihat gambar porno, video itu di handphone bapaknya dan dia rutin mengakses itu, dan dia akhirnya melakukan itu kepada temannya. Teman se-TK-nya melakukan aksi porno aksi. Tapi dengan ketidaktahuan yang tentang hal-hal seperti itu, anak kecil tuh juga ngerasa. Ya pertama apa yang naluri seksual itu kan ada, tapi yang beda adalah di umur-umur ini mereka melakukan sebut sensasi. Seperti maaf ya Uma ngorek kuping itu kan iya asik. Seperti itu juga di umur-umur tertentu ada. Kalaulah mereka misalnya mendapatkan gairah syahwat, itu gairah yang sejatinya diaplikasikan dengan sensasi nikmat tadi, ada kebutuhan, dan yang paling penting mereka juga ada rasa penasaran, curiosity-nya muncul. Apa sih ini, dan itu yang bahayanya. Nah, kalau kita lihat sama bisa gini nggak, Ustadz, maaf dipotong, ketika suami istri, ibu dan ayah ini yang kemudian kepergok anaknya, itu juga bisa akhirnya terekam di otak sangat mereka? Mungkin. Makanya kenapa kalau udah kejadian begitu, apa yang harus dilakukan oleh ya pertama memang harus melakukan upaya konfirmasi persepsi ya, karena anak harus kita ajak diskusi apa yang dia rekam, apa yang dia tangkap, apa yang dia pahami, supaya bisa kita lihat bagaimana kecenderungan-kecenderungan itu muncul. Karena trigger-triggernya itu kan bukan hanya misalnya dengan melihat ya, justru trigger yang sulit ditolak anak itu adalah suara. Telinga adalah organ yang Allah takdirkan tidak punya hak menolak ya, kecuali mata bisa menutup, mulut bisa menutup, telinga enggak. Telinga tetap dia tetap bisa ada pintu masuknya, tidak bisa benar-benar full sama sekali enggak. Nah, anak-anak menutup gini sebenarnya bisa apalagi kalau anak bayi. Makanya kenapa sebagian ulama saking hati-hatinya misalnya sampai mengatakan khusus buat hubungan anak bayi yang tidur di kamar bapak ibunya, diantaranya memang jangan sampai ada aktivitas bapak ibunya seksual di samping anaknya yang bayi. Kenapa? Karena organ pertama aktif anak baru lahir itulah yang disebutkan surat An-Nahl ayat 78 ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a
wal absar wal afidah la'alakum tashkurun. Jadi Allah keluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak tahu apa-apa, Allah menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Jadi pendengaran itu organ pertama. Nah, pendengaran itu sudah aktif saat kapan? Yang jelas saat baru lahir sudah aktif. Walaupun pendapat ulama ada mengatakan saat dia dalam kandungan, ruhnya ditiup sudah aktif. Tapi setidaknya pendengaran itu adalah organ yang pertama kali aktif. Nah, saat seorang bayi itu tidur sama ibunya baru lahir, bapak ibu melakukan aktivitas seksual, yang direkam oleh anak itu adalah suara-suara seksual yang muncul saat bapak ibunya bergairah. Makanya kasarnya gini, saya pernah tanya, itu Ustaz gimana? Kami rumahnya kecil, bla bla bla. Ya udah, mau melakukan aktivitas seksual silent mode. Kasarnya di silent mode. Karena suara hasrat itu dia akan men-trigger ketika suatu saat anak mendapatkan itu, ketika nanti nggak sengaja seperti yang dialami oleh Ibrahim, misalnya nggak sengaja, suaranya itu yang akan men-trigger hasrat itu. Itu yang nggak sih disadari. Dari mana? Karena dia direkam dari kecil. Karena bayi waktu kecil sudah merekam 5.000 kosakata baru. Dan dia sudah tahu tentang hal-hal seperti itu. Nah, makanya ini menjadi salah satu warning. Yang kedua, ini juga menjadi pelajaran ya, bagaimana juga mengantisipasi masalah pornografi ya. Dan ini kan isu tentang pornografi itu adalah isu dari naluriah rasa ingin tahu anak atau disebut kepo terhadap sesuatu yang baru. Rasa ingin tahu ini kadang-kadang tidak terfasilitasi dari orang tua, karena orang tua seringkali sudah melabel pertanyaan-pertanyaan anak tabu, yang tabu. Misalnya dia membaca tontonan atau berita yang sebenarnya netral, misalnya dia cuma bilang mama atau cerita tentang perkosaan. Apa yang terjadi? Dia bertanya, dan itu kan sifatnya sebenarnya pengen tahu. Tapi orang tua kan biasanya melakukan 3 hal. 1, marah. Nah, nggak boleh. Apa sih? Istighfar. Nggak boleh itu. Yang kedua adalah mengalihkan. Ada kupu-kupu tuh. Ada kebun tadi. Yang ketiga adalah berbohong. Yang ada nih kejadian nyata benar, dan nanya dia baru tahu arti perkosa itu yang benar itu setelah dia dewasa. Karena orang tuanya pernah ketika mah perkosa apa sih? Dipecat. Kebayang nggak dia kok jadi direktur utama, saya perkosa kamu, saya pecat dia berarti ya. Dia kalimatnya itu orang tua karena pengen ya udah selesai. Yang penting adalah kamu gak usah nanya gitu. Apa yang terjadi kalau dia merasa tidak puas? Itu yang disebut sex expectation. Sex expectation itu membuat dia punya daya rasa ingin tahu yang lebih terhadap seks. Sehingga nggak asik lah sama mama, nggak asik lah sama papa. Jadi dia nyari sendiri hari ini 2. Nyari sendirinya bisa di sosmed, di web atau dunia maya, atau nanya sama orang yang salah. Dan isu ini memunculkan isu baru namanya pelecehan seksual. Misal maafin nanya sama tukang bakso lewat, bang, sodomi apa sih? Dengan PD-nya sang tukang bakso bilang, saya nggak tahu teorinya, tahu prakteknya. Dan itu kejadian loh. Pintu pembuka menuju ke pelecehan seksual. Iya, dan itu yang tanpa sadar dialami. Makanya kenapa sepahit-pahitnya zaman sekarang dengan segala isu mau tidak mau adalah kita tidak bisa mensteril anak kita dari apa yang dia rekam dari telinga dan apa yang dia lihat. Yang kita lakukan adalah melakukan yang disebut namanya upaya yang disebut namanya jurnal malam, yang diantaranya adalah setiap malam kita harus memastikan isi kepalanya. Oke, itu bagus banget. Kayak pillow talk gitu kan ya. Sebelum tidur kita make sure seharian tuh ngapain aja, ada kejadian apa. Hari ini. Jadi kalau apa aja tuh? Apa yang kamu rasakan hari ini? Apa yang Ibrahim rasakan? Ibrahim kesel banget tadi temannya Ibrahim bla 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 bla. Oh gitu ya. Ibrahim pukul aja, jebret, tendang aja. Nah, kalau itu sesuatu yang buruk kita delete. Ibrahim boleh marah, Ibrahim boleh ini, tapi tanganmu ciptakanlah Allah untuk berbuat baik. Yang nonton ini jangan datang ke rumah orang bertamu malam-malam. Itu tugas ayah dan ibu nidurin anaknya. Betul. Ya. Itu karena anak di bawah umur 10 tahun tidak boleh tidur tanpa pendampingan. Masya Allah. Walaupun tidurnya pisah, tapi harus didampingi. Urusan dia tidurnya sendiri, setelah itu kita tinggalkan nggak masalah. Tapi harus ada yang tadi namanya jurnal malam. Kalau yang kedua dia misalnya pengalaman yang baik, disitulah kita record.
Masya Allah, Uma senang sekali dengan pengalamannya Khadijah. Khadijah Masya Allah suka menolong ya temannya. Semoga Allah jadikan Khadijah sebagai seperti istri Nabi Khadijah seperti itu. Tuanya apa kabar nih kalau orang tuanya yang sibuk banget sampai malam nggak pulang-pulang? Itulah. Wah, Makanya pasti memang nggak dapat momen-momen ini yang nih. makanya ini yang menjadi salah satu isu penting. Nah, termasuk menerima kondisi ketika anak spontanitas menceritakan hal yang buruk. Misalnya Uma dia ceritanya ya misalnya itu perkosaan, jangan langsung terus nggak boleh. Ada yang lucu, maaf Ustaz Bendi, tiba-tiba ingat. Mariam bilang begini, Mariam kan sekarang udah 9 tahun. Mah, kayaknya di sekolah ada yang suka sama Mariam deh. Udah suka-sukanya udah 9 tahun. Tapi ya suka-sukanya anak itu kan dalam definisi. Sayangnya adalah memang dipengaruhi oleh tayangan, mempengaruhi tadi. Misalnya dia tahu suka dengan definisi di TikTok pacaran, nyatakan cinta, itu yang kita usia-usia segitu udah mulai tahu. Pasti tahu, karena kan sekarang akses itu begitu mudah diterima. Cuman kembali konteksnya, kalau pertanyaan itu sifatnya sangat tabu yang kita jangan tolak. Jangan bohongi, jangan alihkan. Cukup waduh, pertanyaan berat juga nih, nggak apa-apa bilang. Nah, yang kita lakukan adalah mengkonfirmasi yang kamu maksud apa. Karena jangan langsung jawab, karena ada yang asal jawab malah blunder. Misalnya, Uma ML apa sih? Kita astagfirullahaladzim. Ya gini, emang tuh suami istri bla 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 bla. Ngerti nggak? Enggak. Kamu tahu deh mah itu aku lihat di botol aqua misal 100 ml mililiter misalnya. Kan kita terlalu cepat memberikan kesimpulan. Maksud kamu apa gitu ya harusnya ya? Harusnya maksud kamu apa? Kamu pahami apa? Termasuk seks. Kita langsung kaget padahal dia menerima dari formulir name, seks kan gitu. Kita langsung panik apa? Harusnya kan konfirmasi dulu gitu ya. Ketika dari Ibrahim datang, Uma aku asalnya dari mana? Aduh, jadi Uma nikah sama bapak-bapak. Enggak usah gitu. Tanya dari mana? Karena ketika kita bilang kayak gitu, ntar dia akan bilang, enggak, temanku bilang asalnya dari Solo gitu ya. Jadi tidak semua pertanyaan anak langsung kita jawab. Nah, yang paling penting adalah kalau dia sudah siap untuk mendapatkan jawaban itu, kita memang membahasnya dengan prinsip KISS, keep information short and simple. Dan itu cara Nabi. Nabi kan punya sifat ana bijawami al-kalim. Ini kalau ngomong singkat dan padat. Karena Nabi tahu hal-hal yang sangat berat itu harus pandai kita rumuskan, apalagi sama anak-anak. Singkat dan padat. Yang paling penting semua ujung dari pendidikan seksualitas itu adalah yang namanya nilai, value. Misalnya ketika kita bahas tentang terkait dengan misalnya hubungan seksual, kita akan bahas itu yang dilakukan kalau sudah nikah. Kalau Ibrahim sudah sanggup nikah, bertemu dengan seorang perempuan, ucapkan itu. Karena kalau sudah menyentuh sebelum itu namanya zina. Jadi ada value, ada nilai. Itu yang harus pahami. Nah, kembali kalau isu tentang sebagian besar anak-anak yang candu pornografi mulai dari rasa ingin tahu, kepo, penasaran. Nah, dulu waktu saya di Yayasan Gita dan Buati sebagai konselor itu melakukan riset di beberapa sekolah se-Jabodetabek, kurang lebih 73% anak-anak terpapar pornografi di Indonesia itu rata-rata karena penasaran. Dan jadi masalah adalah penasaran ini berujung kepada nanti candu. Jadi edik, iya benar. Kan edik itu ada 5 tahap. Namanya yang pertama use, yang kedua namanya abuse, yang ketiga misuse, yang ketiga abuse, yang ketiga yang keempat dependent, yang kelima addict. Apa tuh? Use adalah sesuatu nggak sengaja. Use ya kita anggap nggak sengaja. Seperti misalnya kejadian kayak Ibrahim tadi itu use. Tapi dia akan menjadi misuse ketika dia misalnya lagi melakukan apapun dia niat. Aku kemarin tuh yang aku lihat itu sebenarnya di situs apa ya? Dia lagi misalnya nah itu misuse. Dia sebenarnya lagi belajar, lagi bete iseng nih. Cari kemarin kayaknya ada di situs tuh misuse. Jadi misuse itu sebenarnya nggak sengaja, tapi lagi iseng gitu. Nah kalau abuse itu karena ada triggernya di itu. Nah kalau abuse itu sudah emang nyari handphone mamahnya nyari. Kalau dependent nggak bisa lepas, selalu nyari. Nah kalau addict sudah mengubah cairan sehingga harus diterapi pakai obat.
Terapi. Orang yang kecanduan pornografi itu harus diobatin pakai obat kalau udah edik banget. Betul, karena Masya Allah. gini, yang banyak tidak pahami bahwa kecanduan pornografi lebih fatal daripada kecanduan narkoba. Kalau tidak salah, kecanduan pornografi merusak 18 bagian sistem otak. Nih nanti tanya lagi sama ahlinya, ada namanya Dr. Pukovisa ya, itu beliau melakukan riset ini, dan Dr. Edmi ya, karena waktu itu beliau yang menemukan terapi ini baru yang hanya Indonesia yang melakukan, yaitu terapi terhadap kecanduan pornografi. Jadi sudah ada terapinya. Sudah ada terapinya. Sudah ada terapinya yang menemukan jurnalnya dari Indonesia. Wow. Dr. Edmi dan Dr. Pukovisa, dari mana saya tahu karena saya termasuk yang hadir pada saat mereka presentasi. Mereka melakukan riset ini, beliau lulusan Jepang, ahli neuroscience. Beliau melakukan riset bagaimana otak itu merekam, menerima, dan akhirnya menyimpulkan terapinya, treatmentnya ada. Karena dari situ juga nanti dipetakan sejauh mana. Karena kan kalau kita lihat kenapa paling fatalnya pornografi itu salah satu yang harus kita bereskan daripada narkoba, karena pornografi merusak bagian otak yang justru yang paling penting bagi manusia. Yaitu namanya PFC atau prefrontal cortex. Ini. Apa fungsinya bagian otak ini yang disebut dalam Quran nasiyatin kazibatin khotiyah. Nasiyah ini otak ubun-ubun yang Allah takdirkan dia menjadi perekam nilai benar dan salah, baik dan buruk, dan motivasi di sini. Makanya awal mulanya orang tuh rusak bagian ini bermula dari rasa kepenasaran, membuat dia termotivasi untuk mencari tahu. Di situ adrenalinnya sudah mengeluarkan dopamin, karena rasa penasaran itu sendiri memberikan sensasi. Begitu melihat gambar makin keluar, makin tertagih, makinnya mencari yang lebih sensasi. Muncullah namanya over dopamine production. Over dopamine production itu akhirnya membuat dopamin itu diproduksi seperti banjir. Jika umat punya lahan luas, tanah pertanian, tiba-tiba dialiri air dengan kadar tertentu, pasti subur. Tapi datang tsunami, apa yang terjadi? Lahannya pasti rusak kan. Otak manusia yang dibanjiri dopamin yang berlebihan pasti rusak, bagiannya ini rusak. Nah, rusaknya ini kata Dr. Donald Hilton, pakar dari Amerika, itu seperti mobil bagian kapnya ditabrakin, penyok. Nah, penyoknya inilah yang membuat otak ini tidak mampu membuat manusia memiliki sistem kontrol terhadap baik dan benar. Sehingga disitulah dia rusak, yang disebut breaking systemnya. Sehingga seorang ayah bisa melakukan perkosaan kepada anak kandungnya. Dia tahu secara nilai, tapi ininya udah rusak. Nggak bisa berhenti. Dia seorang kakak bisa tahu nih adiknya, tapi dia perkosa. Dia tahu sebenarnya nggak boleh, tapi dia ininya udah rusak, udah udah rusak. Sehingga fatalnya inilah yang terjadi sama anak-anak yang sekarang dan tanda kutip melakukan tindakan yang sangat sadistik. Misalnya beberapa anak-anak yang misalnya melakukan begal yang sampai nggak begitu sadis ya, anak remaja gitu, orang lewat buat gitu ya pakai samurai, itu di luar konteks bahwa dia sadis, sebenarnya dia sendiri sudah punya isu rusak otak ini karena pornografi. Ada keterkaitannya. Ada terkaitannya. Orang jadi yang dia melakukan kejahatan seperti itu. Dia udah nggak punya lagi sistem benar dan salah. Pokoknya habisin gitu. Makanya di balik perilaku amoral anak itu selalu ini ya. Makanya otak ini otak yang memanusiakan manusia. Nah, otak ini dirusak oleh pornografi di luar narkoba. Jadi narkoba itu memang memiliki kecanduan fatal, tapi pornografi lebih parah lagi. Jadi kalau pertanyaannya, kalau orang udah terlanjur kecanduan pornografi, gimana cara berhentinya? Memang itu ada terapi spiritual dan ada terapi yang sifatnya berkaitan dengan neuroscience ya. Tapi di luar itu nanti ada kejadian dulu mah. Jadi pernah saya waktu diundang di sebuah provinsi dinas di daerah itu, tiba-tiba diminta Ustadz, ini ada kasus seorang bapak melakukan perkosaan sama anak kandungnya selama 5 tahun. Dan anaknya trauma. Si bapaknya sudah di penjara. Gimana Ustadz? Alih-alih saya berpikir menyelamatkan anak dalam tanda kutip untuk melakukan penanganan karena waktunya kurang, saya hanya bilang gini, saya jamin si bapak pasti kecanduan pornografi. Dan waktu itu tidak ngeh si kepala dinas ini, masa sih gitu. Akhirnya dicek isi handphonenya, semua isi gambar pornonya banyak. Artinya gini,
kok bisa seorang bapak tega? Itu karena pornografi. Jadi pornografi merusak nilai-nilai yang ada di masyarakat, termasuk nilai-nilai kesantunan, nilai-nilai kemanusiaan, termasuk rasa sayang ayah kepada anak, itu sudah hilang Itu semua. efek kepada anaknya gimana? Polanya berulang nggak? Dia akan berulang nggak? Termasuk kan, mohon maaf dipotong, Ustaz. Itu kan kalau kita di pesantren-pesantren, itu kan isunya juga banyak tuh. Ya, banyak. Ya kan, Bahkan isunya banyak karena kan 2 akhirnya minggu jadi lalu menangani itu. sesama jenis. Ya, bahkan. Gimana kasusnya kayak gimana tuh? Ya, seorang ustadz oknum ya, supaya nanti tidak takut dengan pesantren khawatirnya. Iya, oknum ya, bisa terjadi di mana Oknum yang melakukan kepada santri-santrinya. Iya. Santri- Atau dan bukan sesama teman di antara sesama mereka. teman, dan itu memang karena sudah kecanduan. Karena kecanduan. Kecanduan. Jadi oknum ini bahkan sudah kita pastikan dia kecanduan waktu dia usia SMP gitu. Itu polanya akan berulang nggak? Maksudnya ketika dia diperlakukan seperti itu, seperti anak tadi yang diperlakukan oleh ayahnya, nanti dia ngelakuin lagi nggak kepada yang lainnya? Kepada Ya, yang lainnya? pertama tergantung kalau dia segera mengilaj dirinya, mengobati dirinya. Kalau dia tidak, makanya kenapa korban dari setiap kasus dari trauma seksual atau pornografi harus segera ditangani. Jangan dianggap cuma dihibur, udah sabar aja, kamu harus terima takdir kamu. Kalau tidak, dia akan melakukan tadi. Karena trauma itu menurut kajian psikologi itu terjadinya 3 bulan pasca kejadian. Oke. Jadi dia merekonstruksi dulu apa sih terjadi sama saya, kenapa ini bisa terjadi sama saya, kenapa perasaan saya. Dia melakukan dulu kesadaran itu, nanti baru munculnya 3 bulan setelah kejadian rata-rata. Jadi banyak yang orang tua merasa setelah anaknya itu udah dia nggak mau bahas lagi, dianggap selesai. Tapi dia bisa melakukan upaya yang tadi copying terhadap copy paste terhadap kejadian dialami kepada orang lain. Korban robot gedek, dia bisa bahkan robot gedek sendiri ada korban dari masa lalu. Robot apa? Robot gedek Apa itu yang itu? dulu pernah mensodomi anak-anak oke. yang Ini beritanya. ya udah lama sih itu. Ya robot gedek gitu ya. Terus yang viral itu yang di Sukabumi siapa Kang Emon yang melakukan terhadap 57 pencabulan sama anak laki-laki. Itu kasusnya boleh jadi banyak dan dia rata-rata adalah korban dari pola sebelumnya. Sehingga yang harus kita tangani adalah jangan meremehkan korban. Obatnya ada 2. Satu, pertama adalah secara naluriah memberikan kesempatan dia untuk mengekspresikan perasaan dia. Marahnya kita jangan langsung marah, langsung kita bilang nggak boleh begitu ya. Bagaimana tuh kamu sering nggak boleh. Biarkan dia mengeluarkan kotoran dalam jiwa dia. Dari situ kita bisa memetakan skala marahnya sampai skala berapa. Karena kalau dia sampai bisa dalam tanda kutip mengatakan saya akan bunuh orang itu, berarti trauma dia sangat mendalam. Dan kita harus mengetahui itu sebagai sudut pandang orang yang empati. Jangan memposisikan diri seolah-olah itu ringan, gitu doang. Justru semakin diremehkan, dia semakin merasa dirinya tidak terima. Atau justru kalau kita semakin menganggap dia adalah sangat buruk, Itu malah membuat dia makin merasa dirinya di label dan makin dia tertutup, bahkan dia bisa menjadi seorang psikopat dan macam-macamnya. Maka itu yang harus kita lakukan. Yang kedua adalah ketika dosa sudah dilakukan ini, kita bisa menawarkan ke dia untuk kesadaran dia untuk menterapi dirinya. ini karena udah mau buka puasa, tukang putu lewat, maaf ya. Tukang putu nawarin gitu. Ini lewat doang nih, kayak kita cegat. Terus Ustaz. Poinnya adalah kita harus serius untuk menangani. Misalnya kalau dia sudah Bawa kemana tuh? Ke ahli apa tuh? Kalau ya banyak psikolog bisa, tapi kalau kasus kecanduan kan ada 2 nih mau kita bahas, pornografinya apa trauma seksual ini. Kalau trauma seksual itu tentu berbeda penanganan dengan pornografi. Kalau pornografi sebenarnya ketika dia tahu dan itu dialami bahkan oleh orang dewasa, maka ada 2 terapi yang diajarkan dalam Al-Quran. Satu ada terapi tentang perbaikan jam biologis. Perbaikan jam biologis. Yaitu? Jadi gini, anak atau pribadi kecanduan pornografi itu cirinya 2. Bangunnya suka kesiangan. Bangunnya kesiangan, oke. Yang kedua, yang sholat subuhnya kesiangan. Lama di kamar mandi. Lama di kamar mandi karena dia melakukan sendiri di dalam kamar mandi. Enggak juga. Enggak Bisa juga. jadi imajinasi seksual dia dipuaskan. Yang jelas adalah kamar mandi tempat yang paling banyak dikunjungi jin dan syaitan. Inna hadil hasyusya mutadharah. Sungguh toilet tempat banyak kunjungi Mungkin jin dan syaitan. luluran dulu.
Dan itulah kenapa tidak boleh berlama-lama di kamar mandi. Dan itulah kenapa kamar mandi adalah tempat yang kita tidak boleh mendapatkan banyak pemikiran di situ. Makanya jangan taruh buku di kamar mandi. Karena Nggak pernah boleh. tuh datang ke kamar mandi. Nah, dia ada perpustakaan di kamar mandi. Nggak boleh. Kamar mandi tempat jin dan setan. Kalaupun Iya. dia dapat insight, itu insight yang tidak diberkahi. Ya setan yang memberikan inspirasi, masa sih gitu? Karena markas jin, Iya, markas setan. Jadi kalau kamar mandi disebut tempat hamam itu tempat buang hajat, yaudah selesai keluar gitu ya, tidak ada kecuali lain. Nah, kedua isu bangun pagi itu isu yang penting karena waja'anna laila libasa waja'anna nahara ma'asya, kami menjadikan malam sebagai pakaian untuk dia tidur, waja'anna nahara kami menjadikan siang untuk beraktivitas. Orang yang jam biologisnya terbalik, dia melawan sunatullah. Iya. Sunatullahnya orang itu malam itu tidur, dia siang beraktivitas, dia malah terbalik. Dampaknya adalah? Dampaknya siapa yang melawan sunatullah, dia mudah melawan hukum Allah yang lain. Oke. Ya. Jangan begadang makanya. Makanya Nabi mengatakan itu kan sebagai bentuk penjagaan fitrah. Ya. Makanya hampir semua pecandu pornografi punya kebiasaan begadang. Begadang dan tidurnya Larut malam. larut malam atau tidurnya ya pagi, Iya. bangunnya jadi siang. Hampir semua orang mengakses pornografi itu di malam hari. Itu ada risetnya. Jadi jam-jam di mana pornografi diakses itu justru di atas jam 12 sampai jam 3. Artinya itu menunjukkan bahwa memang pelaku pornografi itu identik dengan kebiasaan dia susah bangun siang pagi hari dan susah tidur di malam hari. Iya. Makanya perbaikan pertama, perbaikan jam biologis dimulai dari apa yang Nabi ajarkan, itu adalah membiasakan sholat subuh berjamaah di masjid. Iya. Terapi pertama itu yang diajarkan, kenapa 40 hari itu kata Nabi ya, dalam hadis riwayat Tirmizi ya, man sholatil fajri arba'ina yauman kutibat lahu baro'atan minan nar wa baro'atan minan nifaq. Siapa yang sholat fajar 40 hari, berarti ini adalah terapi tentang konsistensi amal kebaikan kan. Karena kan dalam ilmu psikologi pelajari bahwa melakukan habit baru itu 21 hari. Tapi kalau Islam 40 hari. 40 hari itu lebih kokoh, lebih konsisten. Siapa yang melakukan sholat subuh 40 hari dibebaskan dari dua hal, dari api neraka, dan yang kedua dari sifat nifak. Jadi sifat nifak itu diantaranya adalah dia perilakunya dari pelaku maksiat, dia dibebaskan dari hal tersebut. Makanya itu lewat lagi tuh. Ya, dibantu. Ini jam-jam rawan kita untuk makan nih. Dari tadi nawarin buka puasa, bentar masih syuting. Jam-jam rawan lepot nih. Tentu kalau sate baru boleh deh. Kalau roti jangan dulu. Jadi kayak gitu. Iya. Jadi poinnya hati-hati kalau misalnya sudah punya kebiasaan seperti itu. Nah, baru nanti berkaitan dengan terapi kegiatan, ya, terapi kesibukan, terapi pengalihan, termasuk terapi misalnya bagaimana mengisi waktu luang. Karena gini, kalau anak yang pecandu pornografi adalah anak yang terlalu banyak waktu luang. Makanya anak-anak kita sibukin. pasti sibuk. Jadi pilihannya cuma dua kalau anak udah remaja itu. Tidur atau sibuk dalam amal kebaikan. Oke. Waspadalah kalau punya anak yang kalau ditanya gini, "Bang, besok agenda kamu apa?" "Tahu, aku kan libur." Anak yang nggak tahu besok mau ngapain, ya, sebentar ada yang mau datang dan kita harus sambut. Tadi udah buka puasa. Oh, udah buka puasa, Ustaz. Oh, udah, ya udah. Kata Ustaz tahu aja udah kering nih. Iya kata Ustaz. gitu ya. Tadi nungguin aja gitu ya, kapan. Udah ngelirik-lirik dari sebenarnya di sana tuh gitu ya. Itu kapan mau disuguhin gitu ya. Apakah mengganggu pemandangan gitu ya. Iya, belum buka Masya puasa Allah. paling berapa detik lagi lah nanti lah. Iya. Kita lanjutin dulu, Ustaz. Belum Jadi tutup nih. poinnya ketika dalam, sampai lupa tuh kan. Nah, ketika seseorang itu misalnya dia memiliki kesadaran melakukan pornografi itu, dia harus sudah memperbaiki yang disebut namanya pola hidup dia jam biologis dia kan. Kemudian juga dia harus juga melakukan terapi, diantaranya adalah melakukan jangan sampai dia nggak punya kesibukan. Iya. Kan kalau anak yang ketika ditanya, aku nggak tahu besok mau ngapain, kemungkinannya kan 5. 1 tidur lagi, Iya. 2 nonton TV atau Iya, YouTube, iya. 3 main game atau gadget, 4 makan yang banyak, 5 ngisengin orang. Jadi iseng adalah bagian dari problematika anak zaman now, diantaranya karena nggak punya kesibukan.
Makanya pesan para ulama, kunu rijalun masygulun. Jadilah kalian pemuda yang sibuk. Karena pemuda yang sibuk yang sampai setan lelah untuk menggodanya. Setan hanya menggoda orang yang nggak punya kesibukan. Jadi kalau saking sibuknya setan juga capek. Mau Ramadan mau diapain orang yang sibuk. Bingung. Setan. Ya? Nah gitu ya. Itulah kenapa itu yang harus dijadikan sebagai sebuah pelajaran. Sehingga mengapa anak-anak yang terlalu banyak waktu luang itu juga isu bagaimana masalah pornografi ini. Oke, wow, panjang ya kita ya, udah detik-detik beduk nih, dari tadi belum kedengaran beduknya. Panjang banget hari ini pembahasan kita mengenai pornografi ini benar-benar problem banget karena ternyata itu bisa jadi kayak lingkaran setan mungkin kita bisa bilang ya, karena dia berulang, dia bisa nularin lagi kepada yang lain, kepada yang lain. Jadi rantai ini harus diputus teman-teman semua. Tadi sudah disebutkan oleh Ustadz Bente gimana cara-caranya untuk memutus tali-tali pornografi tersebut. Cara yang paling bisa dilakukan sesegera mungkin adalah sholat subuh dirutinkan di masjid 40 hari, setelah itu nanti akan rutin selanjutnya insya Allah. Dan jangan banyak begadang. Kenapa sih suka banget begadang? Kalian melakukan apa sih malam-malam itu ya? Jadi tidur lebih awal supaya bisa bangun lebih awal, bisa qiyamulail. Dan biasanya orang-orang yang bangun lebih awal pasti lebih cerah, lebih ceria, lebih bersemangat dalam menjalani hari-harinya. Oke? Jadi kita doakan saja semoga keluarga kita nggak ada yang terkena kecanduan pornografi ini, dan kita doakan bagi teman-teman yang sudah terkena semoga bisa segera keluar dari perbuatan ini insya Allah. Oke, teman-teman komen di bawah kira-kira mau apa aja. Yang mau ikut kelasnya Ustadz Bendri juga ada. Ustadz Bendri itu punya kelas loh. Kelas apa sih Ustadz? Ya, ada mendidik anak laki-laki dan mendidik anak perempuan serta membayar utang bebas luka pengasuhan. Ya, bagi yang ingin mengikuti kelasnya online bisa daftar atau klik link yang ada di deskripsi di YouTube ini ya. Atau ya bisa di website www.fatherman.id ya. Oke, teman-teman sibukin diri teman-teman ya. Banyak banget kesibukan yang bisa kita pilih. Kalian hobinya apa? Ada orang yang hobinya basket, hobinya berenang, hobinya olahraga. Silakan berbanyak berolahraga. Ada yang hobinya apa? Jualannya sekarang mulai live macam-macam. Silakan teman-teman sibukkan diri supaya nggak ada waktu berpikir yang aneh-aneh, nggak ada waktu untuk menonton tayangan yang aneh-aneh, dan nggak ada waktu untuk lakukan yang aneh-aneh itu insya Allah. Thank you for watching. Kita ketemu lagi di episode-episode berikutnya insya Allah dengan tema-tema yang berbeda. Thank you udah nonton. Dah. Assalamualaikum. Buka Ustadz. Udah beduk. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai dingin ya. Seret nih dari tadi ya. Iya. Alhamdulillah. Oh udah deh.